Pas setelah pelatihan, pas setelah pensiun. Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Tidur. Bapak jadi apa nanti kalau Pak Prabowo jadi? Saya mau pensiun dan saya mau meneruskan riset center saya di Toba sana. Saya izinkan saya untuk tidak percaya. Nah kan kalian bisa lihat sendiri kedua sosok tokoh yang dikagumi oleh kaum yang berpikir dangkal, yaitu Ternak Mulyono, memang betul-betul sangat ngibul. Saya kira orang-orang yang bermasalah seperti mereka ini saling menjaga satu sama lain, terutamanya Luhut pada saat ke Solo secara tegas mengatakan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi dan juga tidak merusak demokrasi. Saya kira begitu besar jasanya Jokowi terhadap Luhut sehingga sampai-sampai rela menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi. Dan ini saya kira sudah sangat akut, sudah sangat miris. Dan ini menambah keyakinan kita bahwa Pak Jokowi memang betul-betul ijazahnya ijazah palsu. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, kita simak dulu bagaimana komentar-komentar netizen mengenai soal Jokowi dan juga Opung Luhut. Untuk itu langsung saja ke videonya. Apa boleh buat, dia sudah terpilih sebagai presiden dengan segala Pasrah akal dong, bulus kalau yang gitu. terjadi, didukung oleh orang-orang kuat ya, sedemikian rupa, dan mungkin ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, diizinkanlah dia menjadi presiden ya sampai 2 periode. Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan dan menjijikkan. Ya, terus terang saya katakan ini memenuhi apa yang dimaksud dengan kategori perbuatan tercela. Benar nggak Bang DHL? Ya, sebagaimana pasal 7A ini memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi berhubung dia sudah tidak jadi presiden lagi, kita sudah berusaha mengimpeach dia pada waktu itu. Nah, begitu bertemu Jokowi, Luhut minta publik kritik pemerintah dengan santun. Yuk, santun yuk. Tetapi mana lebih santun dengan kata-kata dasmu, kampungan, masak saja kepala itu, keluar aja keluar Santun negeri. versi Luhut tuh. Lebih santun mana ya? Mana itu kata-kata yang santun? Saudaraku, ini bertepatan dengan adzan maghrib, tetapi tamunya Bapak Jokowi masih Pencitraan. banyak sekali. Oh ini Kalau pengen dibilang orang baik, tidak usah pencitraan. Betul. Berbuatlah baik. Itu bayar tuh kontraktor. Bilang sama Bapak Jokowi. Itu keringat orang. Modal orang. Bayar, jalannya udah dipakai. Udah dapat untung banyak. Kontraktornya nggak dibayar. Kasihan. Orang kerja capek-capek. Nggak dibayar. Udah gitu dibangga-banggakan lagi. Kinerjanya. Buktikan kalau pengen dianggap jadi orang baik, harus baik, jangan cuma pencitraan. Halo guys, di momen lebaran ini ada sebuah pernyataan yang menurut saya menarik sih dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Opung Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Opung ini meminta masyarakat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah dengan sopan, santun, dan ramah gitu. Nah, jadi justru malah kita ingin bertanya nih kepada Opung, kalau ada presiden yang bilang dasmu kepada rakyat kritisi programnya, itu sopan atau enggak kira-kira? Sopan. Lalu kalau ada pejabat tinggi yang mengatakan otak kampungan kepada masyarakat yang mengkritisi kebijakannya, itu santun atau tidak? Belum lagi menteri, wakil menteri yang melakukan hal yang hampir sama. Nah, saya rasa memang pernyataan ini yang memiliki banyak implikasi lah.
Jadi Luhut kan menekankan pentingnya kritik dalam demokrasi, tapi dia memberi syarat bahwa kritik harus disampaikan dengan santun. Dia bahkan menyayangkan sikap publik yang langsung bersikap sinis terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto. Ya, saya rasa pernyataan ini paling tidak mengandung dua pesan. Yang pertama memang adalah ajakan untuk ya lebih sopan, membangun kesopanan dalam mengkritik. Ya, ajakan untuk menjaga budaya sopan santun memang relevan lah dengan budaya Indonesia, budaya Pancasila. Namun demokrasi bukan hanya soal gaya menyampaikan kritik ya, tapi juga soal substansi dari kritik itu sendiri. Menekankan kesopanan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi kritik substantif ya justru berisiko mengecilkan diskusi publik yang kritis dan konstruktif. Nah, lalu berikutnya adalah soal sikap sinis ya, skeptisisme di publik ya. Jadi Luhut juga menyayangkan sikap sinis masyarakat terhadap program pemerintah. Namun sepertinya dia mengabaikan alasan dibalik sinisme ini, yaitu soal kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang seringkali tidak transparan, yang tidak efektif, atau bahkan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Mengkritik sikap publik tanpa introspeksi atas kebijakan pemerintah adalah bentuk pengalihan isu yang sangat kurang produktif kalau menurut saya. Nah, kalau kita bicara soal kesopanan, ya saya rasa seruan Luhut agar masyarakat mengkritik dengan santun ini berpotensi menjadi ya hanya sebagai tameng bagi pemerintah untuk menghindari akuntabilitas atas kebijakan yang bermasalah. Dalam sistem demokrasi, kritik adalah hak rakyat yang tidak boleh dibatasi oleh standar subjektif seperti kesopanan atau keramahan. Kritik yang keras sekalipun ya seringkali lahir dari rasa frustasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Sebagai contoh, program-program Presiden Prabowo Subianto yang mendapat kritik karena dianggap kurang transparan dan tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat kecil. Nah, bukannya meminta kritik disampaikan dengan santun, pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan kualitas kebijakan dan komunikasi publik agar lebih transparan dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Jadi saya rasa pernyataan Luhut tentang pentingnya data dalam kritik ini ya memang valid lah. Tapi seringkali ini digunakan sebagai cara untuk mendiskreditkan suara kritis masyarakat umum. Tidak semua kritik berbasis angka atau data statistik. Banyak kritik muncul dari pengalaman langsung masyarakat terhadap dampak kebijakan tertentu. Mengabaikan suara ini hanya akan memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyatnya. Ya, saya rasa sebagai pejabat publik, Opung Luhut seharusnya lebih fokus pada substansi kritik daripada gaya atau bagaimana penyampaiannya. Misalnya jika masyarakat mengkritik kebijakan ekonomi atau program sosial tertentu, maka pemerintah perlu menjawab dengan data dan fakta yang relevan, bukan dengan menuntut kesantunan tanpa merespon inti dari masalahnya. Dan saya rasa ya, seruan agar kritik disampaikan dengan ramah tamah ini bisa dianggap sebagai upaya halus untuk membungkam suara kritis yang keras terhadap pemerintah. Dalam demokrasi yang sehat, kritik keras adalah bagian dari kontrol sosial terhadap kekuasaan. Jika pemerintah terlalu sensitif terhadap kritik tajam, maka hal ini menunjukkan kurangnya kesiapan untuk menerima masukan demi perbaikan. Ya, saya rasa Opung Luhut ini kan menyayangkan sikap sinis masyarakat ya terhadap program pemerintah tanpa menyelidiki akar masalahnya. Nah, sikap sinis seringkali muncul karena ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan yang dianggap tidak memihak rakyat kecil atau kurang transparan. Nah, sebagai pejabat tinggi negara, ya bukannya menyalahkan masyarakat atas sinisme mereka, Opung Luhut seharusnya mendorong evaluasi internal atas kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Ya, jadi saya rasa pernyataan Opung Luhut Binsar Panjaitan ini tentang pentingnya kesopanan dalam kritik memang terdengar baik ya secara moral dan budaya. Namun dalam konteks demokrasi modern, seruan ini berpotensi menjadi alat untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyampaikan ketidakpuasan secara bebas dan terbuka. Jadi pemerintah harus memahami bahwa kritik keras adalah cerminan dari keresahan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak memadai atau tidak adil. Jadi bukannya menuntut kesantunan semata, pejabat publik seperti Opung Luhut ini misalnya harusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas kebijakan dan komunikasi publik agar mampu meredam sinisme masyarakat secara alami, bukan melalui pembatasan kepada suara-suara mereka yang menyampaikan pendapatnya. Salam.